Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 52. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lil ladzina zalamu dhanuban misla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lil ladzina kafaru min yamimul ladzi yu'adun. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Dzariyat. Az-Dzariyat ini menerangkan tentang kuasa Allah untuk mengatur rezeki manusia, baik yang dibutuhkan oleh jasmani maupun yang dibutuhkan oleh rohani. Diaturlah, diberikan mendung, diatur hujannya di daerah ini diatur oleh Allah. Rezeki-rezeki manusia yang dibutuhkan untuk
secara apa namanya tubuh, kebutuhan tubuh itu juga dilengkapi oleh Allah. Rohaninya pun juga begitu. Tapi banyak orang-orang yang menentang, tidak mau mengikutinya. Itu juga terjadi pada zamannya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, itu begitu. Disampaikan kebenaran, padahal itu adalah untuk kepentingan mereka, tetapi mereka banyak yang menolaknya. Allah menunjukkan juga kekuasaannya. Dijadikanlah langit, ya toh, bumi dihamparkan, matahari bersinar, dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah, ketentuan Allah. Begitulah kuasa Allah. Tapi manusia juga begitu, diingatkan fafirru ilallah, maka kembalilah kamu ke jalan Allah sebelum kamu mati. Gitu. Itu pun juga demikian, hanya cuma dibaca saja fafirru ilallah, fafirru ilallah. Tetapi mereka tidak melaksanakan, tidak melakukan kembali kepada jalan Allah, yaitu Quran. Gitu. Itu. Jadi wala taj'al ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Padahal mestinya kalau orang-orang fafirru ilallah, kembali kepada Allah, itu harus mengawali dengan mensucikan, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itulah. Nah, bagaimana? Yaitu la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang la ilaha illallah tapi dengan konsisten, bukan hanya cuma ucapan, itulah yang akan dimasukkan surganya Allah. Bagaimana itu pelaksanaannya la ilaha illallah itu? Hanya menyembah kepada Allah, hanya memohon pertolongan kepada Allah, hanya berserah diri kepada Allah, hanya mengikuti tuntunan Allah. Apa tuntunan Allah itu? Yaitu kitab sucinya. Itu mestinya. Ya tak? Nah, orang yang demikian itu kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Itu demikian, itu sudah disampaikan sejak dulu oleh para utusan Allah. Tapi mereka itu menolaknya, bahkan menjelaskan, mengatakan itu. Demikianlah peristiwa-peristiwa seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka itu, dia melainkan mereka itu mengatakan bahwa sahirun au majnun adalah seorang tukang sihir atau orang gila itu. Jadi orang yang menasehati dengan tulus dan baik, tidak ada harapan apa-apa, tidak meminta gaji kepada yang dinasehati, itu malah justru dilokno. Wong iku ora genah, gitu. Iku tukang sihir dan gila. Nah, sejak dulu itu, sejak Nabi Nuh sampai Nabi Lut, sampai itu, sampai Nabi Muhammad juga demikian. Atawasau bihi balhum qaumun tahun. Apakah mereka itu saling berpesan tentang hal itu? Kok podo jawabane? Gitu. Nabi Nuh juga begitu. Apa kamu itu Nuh? Kau ini sihir, kamu itu gila, dan lain sebagainya. Apakah mereka itu saling berpesan? Balhum qaumun tahun. Sebenarnya mereka itu adalah kaum yang melampaui batas mereka itu. Orang demikian tuh gak tahu diri, melampaui batas. Dinasehati dengan baik untuk kepentingan mereka, tetapi dia juga menentangnya. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Fatawalla, maka berpalinglah kamu Muhammad. Kalau mereka demikian, ya sudahlah, biarkan mereka begitu. Berpalinglah. Anhum, dari mereka, fama anta bimalum, dan kamu sekali-kali tidak tercela berpaling di situ. Kenapa? Karena sudah kamu ingatkan, sudah kamu bimbing, sudah kamu tunjukkan kebenaran ini dengan jelas. Itu terserah mereka. Tetapi kamu wazakir wa inna dzikra tamfaul mu'minin, wazakir, dan tetaplah memberi peringatan. Walaupun dia menolaknya, tetapi kamu harus tetap memberikan peringatan kepada yang lainnya. Ya, jangan sampai kamu berhenti. Ya, kenapa? Bisa juga mereka itu nanti sadar dan juga akan mengikuti tuntunanmu yang kamu sampaikan itu.
Atau mereka itu diberitahu yang lainnya, teman-temannya itu, sehingga dia bisa kembali kepada jalan Allah. Itu. Di samping itu, kamu harus selalu mengingatkan itu. Kalau kamu tidak mengingatkan, berarti kamu adalah termasuk membantu setan. Kamu termasuk konconi setan yang membantu setan itu. Yang kedua, yang terakhir, apa yang kamu sampaikan itu mengingatkan seseorang, podo karo ngelingno awakmu dhewe. Ya ta? Setiap orang yang mengingatkan orang itu mengingatkan itu. Jadi jangan kamu mengatakan bahwa aku gak iso ngelingno iku ngawakku dhewe sik gorong lakoni, belum. Justru kamu menyampaikan, mengingatkan seseorang ini, maka akan tergugah hatimu ingin melakukan itu. Ya enggak itu? Kalau kamu mengingatkan seseorang, maka akan tergugah hatimu ingin melakukan. Ayo kak, sholat tahajud, apa begitu? Tetapi kamu sementara masih belum bisa melaksanakan, cuma ada keinginan untuk melaksanakan itu, sehingga kamu lontarkan kepada orang lain itu. Ini padha karo ngelingno awakmu dhewe supaya melakukan itu. Mulane di dalam khutbah itu usikum wa nafsi bitaqwallah, mengingatkan aku dan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Nah, maka jangan kamu berhenti-berhenti, wadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin, dan tetaplah memberi peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Apakah Allah itu butuh disembah? Tidak. Tapi kenapa Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku itu? Itu bukan begitu. Itu karena kasih sayang Allah kepada manusia. Gitu loh. Allah tidak butuh, tapi karena saken kasih sayangnya Allah kepada manusia inilah, maka ditunjukkan demikian. Padha karo jenengan itu. Anak jenenganku sampean sangoni duwe sekolah ana iki dikekno sepeda motor, ayo berangkat tok. Iku kebutuhannya orang tua apa kebutuhannya anak? Bukan kebutuhannya anak, orang tua orang sekolah tetap bodoh kan begitu, tapi anaknya supaya pinter ojo padha karo wong tuane kan begitu. Allah begitu. Allah memberikan karena kasih sayangnya Allah kepada manusia agar mereka tidak tersesat, sebab kalau tersesat itu masuk neraka seakan, maka diperintah oleh Allah. Nah itu, illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, menyembahku artinya mengikuti aku. Ya toh? Ibadah nang aku. Ibadah itu ada dua. Ibadah khusus dan ibadah umum. Mahdoh atau ghairu mahdoh. Ibadah khusus yaitu ibadah yang ditentukan bacaannya, ditentukan tata caranya, ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya dan lain sebagainya. Ini termasuk ibadah khusus. Poso, ibadah khusus. Terus mari ngono salat, itu haji, itu ibadah khusus. Tapi ibadah ini ditentukan, ojo sampai ngelewar saka iku, ojo ditambah-tambahi, ojo dikurang-kurangi. Ibadah khusus iku wis ono tata caranya, ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh. Tetapi ibadah umum itu bagaimana ibadah umum itu? Ibadah umum itu adalah melakukan sesuatu mengikuti atas perintah Allah dan karena Allah, dilakukan karena Allah. Nah itu ibadah umum. Nah itu. Jadi sesuatu apapun yang kamu lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan kamu lakukan karena Allah, maka itulah termasuk ibadah. Rabi ibadah enggak? Ibadah. Rapi. Padahal seneng-seneng itu ibadah. Karena dikaitkan dengan Allah. Memang itu tuntunannya Allah. Itu. Malam Jumat, hubungan itu suami istri itu ibadah. Malah ada hadis yang menerangkan bahwa mateni setan miroi. Macam-macam. Itu ibadah, semua ibadah. Jadi kaitkanlah itu dengan Allah, maka terjadi ibadah. Bersolek, mencantikkan wajah itu karena
kaitkan dengan Allah, ini perintah Gusti Allah, maka itu ibadah. Apapun, ngelencer nang pasir putih itu juga bisa jadi ibadah kalau diniatkan kita ingin tahu. Fantasiru fil ardi, ingin melakulah di atas bumi itu melihat kebesaran Allah, dicatat sebagai ibadah oleh Allah. Itulah ibadah itu. Nah, itu. Jadi Allah ini tidak butuh dengan apa yang kamu lakukan, walaupun itu karena kasih sayangnya Allah lah sehingga diperintahkan oleh Allah supaya kon selamat dunia dan akhirat, tidak terjadi diazab oleh perbuatanmu sendiri itu. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yud'imun. Nah ini loh. Ma yuridu minhum mir rizqin, aku ini tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka untukku dan untuk mereka serta untuk kalian, untuk seluruh mereka itu. Wa ma uridu an yud'imun, dan aku tidak menghendaki supaya mereka itu memberi aku makan, tidak. Bukan butuh Allah itu. Tetapi kamu diciptakan itu supaya kamu selamat. Itu Allah ini banyak kaya, tidak membutuhkan itu, ya tak. Rizkinya itu banyak. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin, itu kuat apa? Gak entek-entek, walaupun diberikan rezekinya itu udah habis. Ya itu loh yang di Papua sing dijokok apa emas itu gak entek-entek sampai saya gak entek. Sampai kapanpun tidak akan habis itu emas itu. Tidak akan habis. Itu memang harus kuasa Allah, milik Allah itu. Ya, tetapi siapapun yang meminta pasti akan diberi oleh Allah. Jadi orang yang beriman ini kalau minta kepada Allah pasti diberi. Nah buktinya saya tidak beri, tetapi Allah tahu. Kalau diberikan kapan, oleh saiki diberi bahaya. Bisa, Allah Maha tahu. Atau diberi yang lain. Padha karo jenengan iki lho. Lek ana anake njaluk, "Bu, aku tukokno mobil." Oh, arek iki tukokno mobil, nabrak wong. Ya toh? Lebih baik tukokno sepeda motor, begitu loh. Pasti diberi Allah itu. Allah Maha tahu. Nanti kalau sudah diberi padha karo aku lek diberi miliatan. Oh, ora kira lho nggo kene saben subuh. Ya, melayu rono melayu rene. Apa meneh iso nyetir motor sing api-api? Oh, ora rene. Kuto terus itu. Tadi itu memang diberi. Jadi Allah tahu. Maka siapapun yang meminta, khususnya orang-orang yang beriman meminta kepada Allah itu, maka diberi, pasti diberi. Cuma bisa diberi dalam wujud yang berbeda atau ditunda pemberianannya ora saiki, nanti dulu. Cek wis dewasa. Itu diberi. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuasaan lagi sangat kokoh, wis gak entek itu. Itu. Nah, sekarang caranya Allah memberikan rezeki kepada manusia itu apa? Bagaimana itu? Caranya Allah memberikan rezeki kepada manusia itu melalui sistem. Caranya bagaimana? Diberikan keinginan, gitu ya. Diberi dorongan. Karena apa? Karena saiki wis brai, nah wis membutuhkan ingin nikah dan sebagainya, maka perlu biaya. Sregep nyambut gawe. Gitu? Sregep nyambut gawe, budal jam 6. Kan itu dorongan diberikan oleh Allah itu. diberikan dorongan itu karena ada kebutuhan itu. Kalau lapar itu diberikan rasa lapar. Moko yo iki golek sego gak ono, waduh golek duit akhirnya nyambut gawe, itulah rezeki. Jadi diberikan dorongan rasa lapar, rasa itu. Mulane kalau mendidik anak itu jangan langsung dikai ono, jangan. Langsung berilah pancing, berilah apa itu? Jalan saja supaya dia ada dorongan untuk mencari rezekiku. Manjal erek moro-moro nyepak lah itu garai membodohi si anak. Ya toh, ya iku cek lek sapat ya wis kabeh di kono malah aku rono ndoko iku pakai begitu ta. Ga ono dhuwit yo golek tas tuku wong golek malian. Ya itulah Allah cara memberikan rezeki kepada orang itu, diberikan dorongan supaya dia bekerja mencari rezeki. Wa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fa inna lilladzina zalamu, maka sesungguhnya untuk orang-orang yang aniaya. Nah, siapakah zalim itu?
Orang-orang yang tidak menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Uteke ora digawe mikir, atine gak ono perasaane, mata tidak pernah dibuat untuk digunakan yang baik-baik, telinga juga demikian. Oh, orang ini zalim, tidak menempatkan suatu pemberian pada tempatnya. Nah, maka orang demikian zanuban itu ada bagian dari siksaan itu misla zanubi seperti bagian ashabihim, teman-teman mereka yang telah binasa sebelum mereka. Fala yastajilun, maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Jadi orang-orang sing begitu tidak menggunakan pikirannya, gak digunakno. Mata ini gak digunakno, apa yang diberikan oleh Allah itu januban itu timbo sing gede. Timbo. Apa itu nih? Apa sih joko banyu di sumur itu lah timbo, tapi kalenge sing gede itu berat disuntakno. Ya itu. Disuntakno nang dhek iku. Ya. Zanuban itu ada bagian di siksaan itu misla zanubim seperti bagian sebagaimana sebagian siksa yang diberikan kepada teman mereka terdahulu. Fala yasta'jilun, maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya azab itu. Iku ono waktune, wis ojo sampai konan, biarkan saja. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Fawailun, maka kecelakaanlah lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang menolak, artinya orang kafir, gitu. Kapan itu? Pada yaumihimul ladzi yu'adun, hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu hari kiamat itu. Makanya ini diserukan oleh Allah itu supaya digunakan pikiran ini mikiro gitu loh. Dengan kamu mikir itu bisa mengatur segalanya. Ya, tapi lek gak digunakno ya sudah sembuh wis. Bisa mengatur segalanya itu. Ya, oh iki waktu ngaji, oh iki waktu sholat, oh iki waktu ini bisa. Jadi gak dihancurkan, tidak dirusak dengan keberadaan itu karena dia sendiri tidak mau memikirkan itu. Aturlah itu. Gitu. Nah, itu Allah menjelaskan demikian tuh. Pikir, kalau kita pikir betul-betul memang pasti kita akan taat kepada Allah, maka kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan kalau ingin bertanya. Apa yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi kalau kita lihat fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Itu kembali kepada Allah, itu kembali kepada jalan menuju kepada Allah. Memang kembali kepada Allah, jalan kepada Allah itu memang pertama itu jalannya jalan naik. Ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa itu ringan. Kalau si pertama susah. Padha karo tahajud malam iki lho. Kalau pertama jenengan wabote mulat cara karu-karuan. Tapi kalau sudah didorong dengan sungguh-sungguh, maka bisa melaksanakan ora ono abot, enteng. Poso badang ngono. Poso lek sik pertama turu ora karu-karuan. Ketok-ketokan panganan, tapi lek sorot tengah-tengah wis oleh 15 dina, gak sahur gak popo. Buka kon bukong kok ae isa. Karena kuat. itu maka itu mulai biasakanlah perbuatan yang baik itu biasakan. Insya Allah kamu akan ringan melakukannya. Tapi kalau dipikir-pikir yopo. Itu sering terjadi. Saya ikut kadang-kadang menasihati orang begitu. Ada teman saya itu, saya nasihati. Karena dia kan punya, ambaan iku lho soro. Ambaan iku jale susah. Kati lek mari tangi turu mulet-mulet loro kabeh jare. Terus saya beritahu, coba biasakan kamu sholat tahajud. Tapi yang benar. Nah, berapa rakaat itu? 8 rakaat, tutuplah witir dengan 3 rakaat. Tapi yang benar, Allahu Akbar. Benar. Ojo ngono, jelas satu tuntunan. Allahu Akbar. Coba jenengan begini, tarik ke belakang. Coba rasani ya apa? Coba. Di sini ki langsung tarik ke belakang. Iku rasan. Baru rukuk ya begini, pas itu, pas siku. Persiskan. Sujud juga itu pas itu. Masya Allah, itu akan aliran darah itu mengalir dengan jujurnya. Saya kok bisa Pak Afid begitu? Saya pernah menyelidiki anak sunat itu.
Anak-anak sunat itu begitu dipotong, itu darah itu ternyata tidak mengalir seenaknya sendiri lewat apa itu urat. Jadi uratnya ditaleni, itu ada beberapa urat ditaleni. Nah itulah. Nah makanya kalau dengan gerakan-gerakan sholat tahajud kamu lakukan ini, maka bisa jujur apa jenenge? Urat-uratmu bisa jujur, sehingga kamu tidak akan mulai begini. Itu, jadi sehat, rasanya kok sehat. Nah setelahnya itu, cobalah kamu keluar. Carilah musola yang terdekat, yang biasa digunakan jamaah. Perlunya apa? Jam 4 atau jam 4 kurang seberapa atau jam 4. Di situ itu tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan zat pembakar, ya zat asam arang yang dibutuhkan oleh paru-paru. Itu masih murni, gak kena rokok, gak kena apa jenenge asap sepeda motor. Nah, sehingga itu bagus, itu diisap oleh paru-parumu, sehat paru-parumu. Begitu. Nah, terus kamu datanglah ke musola itu, cobaan azan. Wes, itu upayakan kamu bisa menguasai azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu latihan pernafasan. Jadi lek ono sing apa jenenge? Silat-silat. Begitu itu. Itu kan latihan pernafasan. Nah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar loh. Itu insya Allah. Jarene wong mau berat Pak Afid itu gak susah nglakoni. Lah kok iso berat sih? Berat. Tangine jam 3 itu susah. Itu pertama memang susah, tapi kalau kamu sudah terbiasa, gak ono susah. Maka akan terbagi kamu nanti. Waktu ini turu jam sekian akan enu dhewe. Kalau saya ini masih ngantuk, yang ini masih ngantuk, itu nanti akan terbiasa begitu. Karena itu sudah diatur. Nah, si guru memang kadang-kadang turune jam 11 bengi, jam 12 bengi, sik nonton bal-balan. Mari ono tangine 11 jam 6. Wis subuhe ora. Itu. Tapi nanti enggak kalau begitu. Maka kamu akan melakukan bisa istiqomah. Ya, itulah. Itu tato caranya kembali kepada jalan Allah. Fafirru ilallah. Ojo diwirid tok ae. Gak teko-teko. Ya kan sekarang banyak yang fafirru ilallah, fafirru. Ya ora teko-teko. Ada yang mau tanya? Silakan. Gak ada tanya? Ya, yuk. Kalau kita berpaling pada orang, ya. Tadi dikatakan bahwa kalau kita berpaling pada orang-orang yang melampaui batas atau kaum yang melampaui batas itu kita tidak akan tercela. Tadi gitu nih. Nah, batasan-batasan kaum yang melampaui batas itu bagaimana? Oh. Bahkan menurut saya orang-orang tertentu menganggap pemerintah kadang-kadang itu dianggap orang yang melampaui batas. Nah, sehingga orang-orang tertentu bahkan punya pendirian kuat, wis ora dadi pegawai negeri enggak masalah. Gitu. Bahkan kasar ini ora paten lah mel pemerintah gitu. Keluar dari pegawai negeri. Ada yang gitu memang, ada yang seperti itu. Nah, di batasan-batasannya apa? Nah, kemudian bagaimana harusnya kita bersikap? Apakah harus se-ekstrim itu keluar dari sebagai pegawai negeri itu? Karena pemerintah yang saat itu diikuti seperti itu. Bolehlah kita katakan yang sekarang katanya seperti itu. Apakah kita harus seperti itu sikap kita? Terima kasih. Ya, Jadi melampaui batas itu kemarin sudah kita bahas bahwa seperti ketetapane wong lanang rabi tuwira. Papat. Nah, umpama 5 melampaui batas. Itu melampaui batas. Nah, menyampaikan ajaran ini mestinya jangan melampaui batas. Kita itu menyampaikan dengan tulus dan ikhlas. Dan ada tanya jawab. Kalau gak cocok silakan kamu bertanya. Tapi kita tidak membutuhkan apa-apa. Dibalasnya oleh orang-orang yang menerima ajaran itu malah mencaci maki, melampaui batas itu. Melampaui batas. Mesti nih seandainya kamu tidak mau apa yang disampaikan oleh seorang ustadz ini, diam saja. Tetap dia baik, tapi tidak dijalankan.
Itu sudah biasa-biasa. Tetapi kalau dicaci maki, wopo kan itu sudah melampaui batas. Itulah batasan-batas melampaui batas itu. Jadi tuntunan-tuntunan ini ternyata orang yang berbuat baik dibalas dengan keburukan. Ini melampaui batas. Nah itu tembakan. Nah bagaimana sikap kita kepada pemerintah? Pemerintah itu beda Pak. Karena begini. Bagaimanapun juga apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu mestinya kalau toh bisa kita itu mengkritik atau bisa menasehati, nasihatilah dengan cara yang baik. Gitu. Atau kalau toh memang tidak bisa, maka diamlah. Apa yang disampaikan pemerintah itu adalah termasuk baik. Walaupun dirasakan itu tidak baik, tidak cocok itu. Tapi ya sudahlah, harus kita ikuti karena itu pemerintah. Dan itu ketetapan-ketetapan yang demikian itu, kalau toh memang berdasarkan hukum, maka harus kita ikuti. Kayak wajib helm. Wajib helm. Wajib helm itu abot Pak, begini-begini ada. Helm iku lek karo koplok iku sik kuatan koplok. Ya kan begitu toh. Koplok iku rada gak iso pecah. Nah, itu kan gitu. Ya itu tapi ini sudah ketentuan itu yang harus dianukan. Nah, itu loh. Nah, itu kita harus mengikuti. Nah, bagi orang-orang yang Islam salah kalau ora patek ora mlebuna kono ya itu salah, Pak, salah. Justru orang yang demikian itu harus kita dekat saja. Harus kita dekati. Pemerintah ini tidak selamanya pasti bergantian, mesti gantian itu. Mesti gantian. Ada waktunya. Waktunya hanya cuma 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kalau tetap begitu saja, loh, jadi rusak ini ku. Ya pada karo itu lah Pak, wis saiki gak melok pilihan wis. Nah ini satu kerusakan. Harus ikut pilihan itu. Harus ikut pilihan. Jadi orang Islam itu orang yang beriman harus tahu politik itu harus tahu. Ada orang yang menghancurkan tata cara itu politik itu kotor. Delok sing maino politik memang bisa jadi kotor, bisa jadi baik. Padha karo HP lo bisa jadi itu maksiat, bisa jadi baik. Itu tergantung yang memerankan itu, gitu loh. Tapi kalau kita orang yang demikian tuh wis masih gak jadi pegawai negeri ku gak paten. Itu orang putus asa atau memang pikirannya cekap. Jadi tidak terjangkau ke sana, ya toh? Maka ini surat ini dikatakan bahwa sejak dulu mesti orang-orang yang menyampaikan dengan kebaikan yang baik ini dikatakan, oh itu adalah sihir, orang gila dan lain sebagainya. Kenapa? Karena otak mereka tidak nututi karena itu. Sama saja dengan kita ini gitu. Kita menyampaikan itu karena mereka tidak nututi. Oh golongan iku. Ya iku. Ya toh? Ya itu. Karena utak gak nutut ke sana itu. Coba kalau kita ini yang sudah terbiasa untuk mempelajari ini, melihat yang begitu enggak berpikir ke sana, enggak ada jawaban. Ada nih golongan enggak pernah. Ya toh? Makanya orang-orang yang demikian tidak akan mau mengikuti kita ini, tapi kita mau mengikuti mereka. Karena utak kita itu nutut dengan mereka itu. Malah kalau kita ke sana bisa jadi membimbing mereka. Ngerti maksud saya? Nah itu. Itulah Pak. Jadi orang-orang yang demikian, orang yang putus asa itu. Memang akalnya tidak nututi. Nah daripada bicara begitu lebih baik diam saja gitu loh. Itu kadang banyak begitu itu ya Allah. Ya seperti kemarin kan banyak yang seorang yang tokoh agama juga itu mengatakan sing macam-macam deh. Sing babi itu sejak kapan babi itu punya agama itu. Nah itu loh Pak. Malah nih saya sampaikan kemarin itu bahwa Al-Qur'an ini adalah linnas, bukan untuk orang mukmin saja, orang Islam saja, semua manusia. Tetapi yang mempercayai ini adalah orang yang beriman. Orang Muslim ini yang beriman mempercayai Quran itu. Lah karena Quran ini adalah untuk setiap manusia, kamu yang memegang Quran, mempercayai Quran, tampilkanlah Quran ini kepada mereka sebaik-baiknya. Itu loh maksud saya. Sehingga mereka tidak kurang ajar orang kafir-kafir itu. Tampilkanlah Quran ini dengan sebaik-baiknya. Ojo kon jelek-jelek. Sejak kapan babi ono agamane iku? Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kok. Ya, hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinzir.
Itu kan sudah jelas. Maka orang-orang yang mempunyai Al-Quran, mengimani Al-Quran, tampilkanlah Al-Quran kepada orang-orang itu sang sebaik-baiknya. Ojo sampai tegaslah. Oh jangan, itu memang tidak boleh. Loh, tapi kalau kamu melakukan itu ya silahkan. Gitu. Jadi kalau aku ngomong ora popo, mangano babi ora popo lah, itu padha karo murid ora genah. Mestinya harus jangan, itu haram. Siap apapun yang diharamkan oleh Allah ada efek sampingnya gitu loh. Bisa juga di dalamnya ono cacing pita dan lain sebagainya. Begitu. Ojo aku ora apa-apa, ya wis ora apa-apa lah. Kejamu. Padha karo wong selingkuh ya apa? Selingkuh ora apa-apa lek sekali-sekali atau 2 kali. Ya iku ora genah iku. Ya. Aku kata ya Allah. Itu banyak. Memang kalau begini kan nampak apa sekarang ini sangat nampak sekali ya bahwa tujuan apa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada ketulusan di dalam menyampaikannya itu nampak. Makanya dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-A'raf itu wajlu alaihim naba'alladzi atainau ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Itu loh. Jadi orang mereka itu sebenarnya ahli di dalam agama, cuma mempunyai kepentingan untuk kemewahan dunia, tidak mempedulikan halal dan haramnya, agamanya didekek-dikek, dicariku. Nah itulah golongan setan. Jadi setan apa itu? Pemimpin setan. Sebenarnya mereka itu kalau mengikuti tuntunan yang diyakini mereka itu, kepandian mereka akan jadi ulama. Tetapi dia akan meninggalkan itu, lebih mementingkan duit itu. Jadi menghalalkan segala macam cara itu. Itu di dalam surat apa itu? A'raf ayat berapa itu? Wajlu alim naba'alladzi atainau ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larfa'nau biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaiha alhad aw tajru yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kan gitu dah. Coba artinya apa bacaan? Wajlu alaihim, dari wajlu alaihim, dukure. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Arwahnya digunakan lidahnya, jika kamu membiarkannya, ia juga menggunakan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang menggunakan ayat. Nah, itu Pak. Maka dia tetap mereka. Nah, aduh, itu Pak, Masya Allah, jelas loh ayatnya itu jelas. Siapakah itu? Bukan orang sembarangan, ya toh? Itu bukan orang sembarangan, para ustadz itu, Pak. Orang-orang yang ahli di dalam agama. Malah memang orang ahli dalam agama itu paling mudah untuk mencari uang, Pak. Ya toh? Kenapa? Karena poinnya itu sudah ada di atas. Orang ahli agama itu menghadapi orang-orang biasa, mereka orang-orang biasa itu lebih mempercayai orang-orang ahli agama, ya toh? Itu poinnya sudah ada di atas. Lah, untuk menekan supaya ngakali orang-orang masyarakat itu paling gampang. Ya toh? Itu. Lah syukur mau malah niku disenengi setan. Diikuti setan. Lah orang yang seperti itulah famasaluhu kamasalil kalb. Itu loh Pak. Jelas ya? Ya, ada lagi mau tanya. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.